Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 dengan tema Tuhan memenuhi janjinya. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Sangat senang boleh bersama dengan saudara kembali di program Jalan 66. Dan tentunya masih bersama saya Pendeta Yohanes, dan saat ini kita akan meneruskan pelajaran kita di 2 Tawarikh pasal 5 sampai dengan yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 5 sampai dengan yang ke-7. Dan tema kita pada saat ini adalah Allah yang menepati janjinya. Saudara, Allah menepati janjinya. Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah ingkar janji, dan Dia selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, saudara, kita melihat apa yang terjadi selama pemerintahan Salomo. Daud, ini kan sesuatu yang bisa kita tahu bahwa Allah menepati janjinya yang telah disampaikan kepada Daud. Dan saudara, ketika kita membaca pasal 5, bagaimana Daud akan membangun bait suci, dan bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan penyembahan kepada Tuhan itu ditata sedemikian rupa. Nah, saudara, bait suci dibangun, dan ini tentunya ada sesuatu yang menarik perhatian kita terkait dengan apa? Tabut Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, di pasal 5 ayat 7 dijelaskan seperti ini. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Para kerub adalah makhluk malaikat yang dibangun di atas tabut Tuhan. Mereka ini berhadapan, dan seperti yang seharusnya kita ingat, ini ada di bait suci di tempat yang khusus. Ini sebuah ruangan yang terpisah, dan kita tahu ini disebut dengan tempat Maha Kudus, tempat tabut perjanjian disimpan. Ini adalah simbol kehadiran Tuhan di antara umatnya. Jadi kerub-kerub itu, kalau kita membaca di sini, itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut ini. Kita bisa bayangkan sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Nah, kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, dan yang di depan ruang belakang itu tetapi tidak kelihatan di luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Saudara, menarik untuk melihat referensi ini dalam kitab suci yang menunjukkan kepada kita bahwa tabut perjanjian itu dipelihara hingga zaman Tawarikh, sekitar tahun 400 sebelum Kristus. Nah, dalam tabut itu, saudara, tidak ada apa-apa selain daripada kedua loh yang ditaruh di bagian itu, yang kita sebut sebagai loh-loh yang saat itu dibuat oleh Musa. Ketika masih ingat di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Dan kita akan lanjut, saudara. Ini kita akan lihat sekarang bagaimana peran orang Lewi. Kalau kita membaca ayat 12, demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir. Dan kita tahu juga ada nama Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Ini bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Jadi semacam paduan suara begitu, tapi tertata. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya. Untuk apa? Menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, kita melihat bahwa tabut dibawa ke tempat yang layak baginya, yaitu di mana? Di tempat Maha Kudus, di bait suci. Dan sebuah orkestra besar itu sedang memainkan musik. Mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Dan mereka mengulangi
kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kemudian bait Tuhan itu dipenuhi oleh awan, dan para imam tidak dapat melakukan pelayanan karena apa? Karena awan itu. Sebab apa, saudara? Kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Saudara, kemuliaan Tuhan dinyatakan ini mengungkapkan bahwa Allah telah menerima penghormatan yang diberikan kepadanya. Allah hadir. Sekali lagi, Allah menyatakan kebaikan dan kasih karunia-Nya kepada orang-orang berdosa. Dan Alkitab menceritakan kepada kita kalau kita masuk sekarang di pasal 6. Ini semacam reaksi dari Salomo. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Kemudian Salomo mulai merujuk pada apa yang telah dikatakan Allah, karena Allah Israel adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Dan sesungguhnya Dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong, ya. Karena Dia bukanlah manusia biasa yang bisa gagal, bisa ingkar janji. Dan Dia berkata bahwa Allah telah berfirman kepada ayahnya, "Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel." Dan kitab suci berlanjut, saudara, "Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel." Saudara, Allah yang telah berjanji, Allah juga memenuhi janjinya. Dan kita tahu ini semacam keberlanjutan dari dinasti Daud kepada putranya yang bernama Salomo. Kemudian ini sekarang diakui secara publik. Dan kita melihat bahwa Salomo ini sangat bersyukur, saudara, sehingga ia berdoa. Dan salah satu doa bersejarah paling terkenal ini disajikan di 2 Tawarikh. Nah, bagian Alkitab yang terkenal ini mengatakan seperti ini, saudara. "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel." Nah, setelah berdoa dan menyampaikan firman ini di hadapan Tuhan, Salomo melanjutkan, "Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Maka Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Nah, beberapa kali selama pasal-pasal ini, saudara, kita akan mendengarkan ungkapan ini. "Maka Engkau pun kiranya mendengarkan di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel." Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 27, kemudian ayat 33, ayat 39, kita melihat ini semacam momentum pemulihan yang terwujud di sini ketika penulis Tawarikh menekankan fakta bahwa Allah bersedia mengampuni umat-Nya dan membangun kembali bangsa itu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dikatakan, "Ya Tuhan Allah, janganlah Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu itu." Segala puji bagi Allah, Allah yang telah menetapkan perjanjian. Dan Allah selalu setia pada firman-Nya. Dan sekarang kita akan sampai pada pasal 7, saudara. Ini kita tidak bahas semuanya, ya. Dikatakan di sini, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu.
Saudara bayangkan sekarang, bagaimana rasanya melihat kemuliaan Tuhan, merasakan kehadiran Allah yang luar biasa itu memenuhi bait Allah. Dan dikatakan para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu. Karena apa, saudara? Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ini luar biasa menakjubkan. Ingat saudara, Allah itu sangat baik. Kuasanya dinyatakan. Dan kita berada di hadiratnya yang luar biasa. Apa yang kita lakukan? Kita harus menundukkan kepala, saudara. Kita harus berlutut, mengagumi kemuliaannya. Allah yang berkuasa. Dan melihat bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini sangat terbatas. Kemudian dilanjutkan, ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sayang sekali ya, kita semua yang di sini tidak bisa berada di sana untuk mengalami momentum yang luar biasa. Ini yang saya sebut sebagai manifestasi kuasa Allah. Karena apa? Pada saat itu ada banyak korban yang dipersembahkan. Kitab suci mencatat itu kurang lebih 22.000 ekor sapi. Oh, banyak sekali. 120.000 ekor domba. Ini jumlah yang luar biasa yang ditulis dalam kitab Tawarikh. Jadi dengan ini saudara, kita melihat bagaimana Allah menampakkan diri kepada Salomo setelah ia membangun bait suci, dan juga tentunya kita lihat dia juga membangun istananya. Nah, kitab suci mengatakan bahwa Tuhan berfirman, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jika hal ini terjadi, maka kitab suci menyajikan salah satu bagian yang paling terkenal. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, saudara, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara, Tuhan mengungkapkan bahwa Dia selalu bersedia mengampuni. Mengapa? Karena kasih-Nya kekal selamanya. Dan mengatakan bahwa jika manusia menyimpang darinya, tetapi memutuskan kembali, merendahkan diri, memohon ampunan, Tuhan pasti akan mengampuni mereka. Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Ini benar, saudara. Ini luar biasa. Tuhan selalu bersedia mengampuni kita. Jadi Allah peduli kepada kita asal kita datang dan berbalik kepada Dia. Aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara, Tuhan memilih bait suci ini, tempat ini, bahwa mata dan hatinya akan selalu berada di sana. Dan dilanjutkan dalam kitab suci mengenai engkau. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi ini ada semacam persyaratan. Jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukhususkan bagi namaku. Nah, kita melihat di sini bahwa Allah sedang memberikan semacam pernyataan. Jika engkau taat, kamu akan begini. Jika engkau tidak taat, kamu akan mendapatkan akibatnya. Dan tentunya ini peringatan juga bagi kita, saudara, bahwa kita melihat bagaimana ini sesuatu yang luar biasa. Kita menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang mengampuni, Allah yang berkuasa. Tetapi ingat juga satu hal penting, bahwa Allah selalu menepati janjinya. Dan Allah tidak berdusta. Kiranya kita bersyukur
kita menyembah Allah yang menepati janjinya, Allah yang tidak berdusta. Allah itulah yang akan selalu menopang dan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Pak Yones, kalau saya perhatikan bahwa frase ini diulang berkali-kali. Kasihnya kekal selamanya atau rahmatnya kekal selamanya. Frasa ini digunakan berkali-kali dalam bagian ini. Nah, pertanyaannya, apakah ada penjelasan tujuan khusus untuk hal ini? Pak Oti, ya ini tanpa ragu ya. Saya kira ini ungkapannya sangat penting. Masalahnya adalah ketika kita membaca berbagai terjemahan Alkitab, terkadang ada beberapa orang yang mengatakan, kasih setiamu kekal selamanya. Tetapi apa yang sebenarnya jika kita melihat teks aslinya? Nah, kita temukan bahwa dalam bahasa Ibrani ini dituliskan kesed. Atau dengan kata lain, kasih Allah dalam perjanjiannya. Kasih yang setia dan loyal yang Allah miliki bagi umatnya. Ini kasih setia Allah. Ini semacam penandatanganan perjanjian. Inilah sebabnya kita mengatakan bahwa Allah itu setia. Allah itu nggak berdusta, Allah itu jujur, Allah nggak pernah gagal. Karena ini semacam sesuatu yang dibangun oleh Allah, didasarkan kepada kasih-Nya. Jadi ketika penulis kitab Tawarikh menceritakan kisah Salomo, dan kita tahu, lihatlah segala sesuatu yang telah Allah firmankan kepada kita, kepada keturunan kita. Kalian dapat melihat bait suci, ya seperti itulah. Kalian dapat melihat semuanya. Dan bahwa aku ada di sini. Ini sekarang saya melanjutkan dinasti Daud, ayahku. Sekarang kita lihat sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa Allah itu memiliki kasih yang kekal. Di sini kita melihat umat Allah. Kita melihat juga ada tanah. Kita melihat juga ada bait suci. Dan juga kita melihat ada sistem pemerintahan yang sangat teokratis. Karena di sini sekalipun dipilih tetapi Allah tetap memimpin mereka. Dan ini penting saudara, ini menekankan bahwa frase ini bukan frase yang umum. Ini penting, sangat penting dalam kitab ini. Kalau kita bicara mengenai teologi perjanjian lama, bahwa Allah itu apa? Kasihnya kekal selama-lamanya. Nah, penulis kitab Tawarikh ini bermaksud pada saat orang-orang kembali dari penawanan Babel dan pulang ke tanah air mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka, mengingat kembali momen kejayaan Israel. Dapatkah hal ini dihidupkan kembali dengan menceritakan kembali pada kisah tersebut, Pak Yones? Sepertinya harapan mereka saat itu tidak setinggi itu, Pak Oti. Nah, mereka membayangkan suatu hari nanti ya mereka akan memiliki seorang raja yang diurapi. Mesias sejati yang akan datang dan memulihkan kejayaan Israel. Kira-kira seperti itu. Tetapi saat ini bahkan dengan penekanan yang kita lihat pada konsep pengampunan, pada kenyataannya bahwa Tuhan akan terus mengarahkan pandangannya ke tempat itu, bait suci itu. Nah, ini saya pikir ini gagasan yang mereka miliki bukanlah untuk menjadi apa? Juara yang hebat. Tetapi tidak didiskualifikasi. Tidak akan kena masalah, kan saya sudah memiliki Allah yang luar biasa. Jadi ini semacam mengatakan, ya kami masih di sini. Apa yang difirmankan Tuhan tetap berlaku. Kerajaan Daud akan berlanjut. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Dan luka-luka kami sedang disembuhkan. Kami dipulihkan kepada posisi sebagai penduduk tanah yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi saudara, kemuliaan di masa depan, ini adalah gagasan yang masih perlu dimatangkan ya. Bagi mereka ini dalam pikiran orang-orang Yahudi yang pada waktu itu di tempat itu. Jadi kita lihat semacam ya mereka memiliki gagasan. Wah, saya umat pilihan, saya begini dan begitu dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak Oti. Nah, di akhir pasal yang ke-7 dari kitab Tawarikh yang kedua ini, perjanjian Tuhan dengan Salomo tampaknya terancam. Perjanjian yang dia buat dengan Daud. Tetapi bukankah ini perjanjian tanpa syarat? Nah, ketika kita membaca bagian ini, Pak Oti, kita menjadi sedikit bingung. Mengapa? Karena kitab suci mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Salomo, jika engkau hidup menurut kehendakku, jika engkau berbuat seperti yang dilakukan ayahmu Daud,
Apa itu mentaati firman-Ku, mentaati ketetapan-ketetapan-Ku dan hukum-hukum-Ku, maka Aku akan menegakkan tahta-Mu sesuai dengan perjanjian yang telah Kubuat dengan ayahmu Daud ketika Aku berfirman, takkan terputus keturunan-Mu yang memerintah atas Israel. Allah berfirman kepada Salomo bahwa ia perlu memenuhi profil janji ini. Jadi ada semacam janji itu kan ada klausul-klausul begitu ya. Ini bukan berarti perjanjian dengan Daud itu dibatalkan, bukan seperti itu. Artinya Salomo perlu memenuhi syarat dan tentu juga harus lulus ujian. Jika tidak, Allah akan menemukan cara lain untuk apa? Mempertahankan kerajaan ini. Dengan apa? Keturunan Daud yang lain. Jadi firman-Nya tidak akan pernah gagal. Bahkan ketika kita misalnya ini melihat di ayat 19, tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka Aku akan mencabut kamu dari tanah-Ku yang telah Kuberikan kepadamu. Jadi, saudara, kita melihat bahwa Tuhan tidak akan membatalkan perjanjian itu. Dia mengatakan bahwa umat itu akan dihukum. Jadi penting bagi kita menunjukkan bahwa fakta bangsa Israel ini pergi ke Babel, ini enggak membatalkan perjanjian Daud yang suatu hari sudah dibuat dan bahwa kerajaan Allah akan tetap berjaya dan keturunan Daud akan memerintah dan kerajaan ini akan bertahan selamanya. Ini memang kita tahu telah terpenuhi. Penulis kitab Tawarikh itu memberikan kita pemahaman historis dan teologis terkait dengan hal ini. Nah, penderitaan umat ketika mereka ada di Babel ini kan bukan sebuah kebetulan ya, melainkan akibat dari mereka nggak menghormati perjanjian yang telah dibuat dengan Allah. Tapi ingat bahwa perjanjian dengan Daud ini tetap berlaku. Sekarang di zaman kita, apakah Tuhan memperlakukan kita secara tanpa syarat atau bersyarat dalam hal ketaatan? Bagaimana situasi kita saat ini? Ini pertanyaan yang saya kira sangat kompleks, Pak Oti. Sebenarnya jika kita mengamati seluruh situasi perjanjian ini, kita akan menemukan bahwa perjanjian-perjanjian yang ada di perjanjian lama itu sebagian masih berlaku dan tetap ada sampai saat ini. Allah nggak membatalkan perjanjiannya dengan Abraham, ya. Allah nggak membatalkan perjanjiannya dengan Daud. Dan kita tahu kedatangan Mesias adalah penggenapan dari perjanjian ini. Dan kita melihat inilah kerajaan Allah. Tetapi kita juga memiliki yang disebut dengan perjanjian Sinai yang digantikan oleh perjanjian baru. Jadi ini sebagian besar perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan saat ini itu memiliki aspek yang sepenuhnya tanpa syarat. Dengan kata lain, Tuhan mengutus kita agar kita diselamatkan. Itu dijamin oleh Kristus. Dan ini tersedia bagi semua orang. Nah, kita dikasihi itu tanpa syarat. Dan perjanjian baru ini disebutkan dalam kitab Ibrani. Dikatakan bahwa hukum Taurat sekarang ada di dalam hati kita. Namun ada juga sisi bersyarat dari perjanjian ini. Bagian bersyaratnya berkaitan dengan apa? Bahwa jika kita menolak undangan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi bagian darinya. Itu syaratnya. Ya kalau menolak berarti nggak menerima. Jadi sangat jelas bahwa berkat Tuhan dalam hidup kita terkait dengan pengudusan, terkait dengan pertumbuhan iman kita sebagai orang Kristen, dan kita tentunya juga diingatkan agar kita selalu hidup dalam iman, dalam kasih. Jadi secara umum dapat kita katakan bahwa perjanjian ilahi yang kita miliki saat ini, tentunya ini didasarkan kepada kasih Tuhan, bukan didasarkan kepada kekuatan kita sendiri. Maka perjanjian yang ada ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, ya sudah, kita nggak berharap lagi kepada Tuhan. Dan kita tahu bagaimana ini juga pernah terjadi ketika di Sinai, mereka berbalik dan meninggalkan Tuhan dan akhirnya mereka juga dihukum oleh Tuhan. Terima kasih Pak Yones. Saat kita bertanya, kita sedang banyak untuk belajar tentang bagian ini. Lalu bagaimana dengan kesimpulan dalam bagian ini Pak Yones? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah melakukan sebuah perjalanan dan kita sekarang seperti melalui sebuah jalan yang bernama Kitab Kedua Tawarikh, ya, pasal 5 sampai dengan pasal 7.
Dan kita melihat bagaimana Tuhan memenuhi janjinya. Perjanjian yang Allah tetapkan itu masih berlaku karena Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan tentunya ini tema kita saat ini, bahwa Allah menepati janjinya. Dan satu hal yang menarik, saudara, ada beberapa kali kita melihat dalam bagian ini kata-kata apa? Pengampunan, kata-kata kasih, belas kasihan. Dan tentunya ini semacam gagasan yang sangat jelas. Agar orang-orang itu mengulurkan tangan dan dia mengandalkan kebaikan Tuhan yang besar, mengandalkan belas kasihannya, dan mengharapkan pengampunan daripada Tuhan. Tentunya kita tahu dalam sejarah umat Tuhan gagal. Mereka ditawan dan sekarang mereka menceritakan kembali kisah mereka, membaca kembali semacam evaluasi. Dan mereka mengingat betapa baiknya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan yang bersedia mengampuni. Nah, saudara, penting bagi kita untuk ditekankan saat ini bahwa jika umat itu memutuskan untuk kembali kepada Tuhan, jika mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat, dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni mereka. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli ya bagaimana situasi kita saat ini, bagaimana keadaan kita, seberapa jauh kita daripada Tuhan. Jika saudara membuka hati pada saat ini kepada Tuhan, jika saudara merendahkan diri di hadapannya dan berpaling kepadanya, ingat bahwa Tuhan selalu bersedia menerima saudara, menerima kita yang mau berbalik, dan Dia bersedia mengampuni kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, kita bersyukur menyembah Allah yang menepati janjinya, kita bersyukur menyembah Allah yang bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.